warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, mahasiswi semester 1 Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi pengantar bisnis dengan dosen pembimbing Bapak Jeki Algusri, SEMM. Saja pada video yang pertama, yaitu mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang penting yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, industri maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga bisa menentukan perkembangan suatu perusahaan pada arti sebenarnya. Sumber daya manusia yang berupa manusia yang dipekerjakan suatu perusahaan yang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan yang berkualitas dengan cara mempunyai sebuah keorganisasian yang merancang sebuah sistem perdagangan karyawan yang tepat. Salah satunya adalah untuk mengadakan sebuah seleksi. Sebelumnya saya akan membahas apa itu seleksi, tapi dengan arti seleksi yang berkaitan dengan yang di atas. Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima, untuk menolak seseorang calon menentukan suatu pekerjaan yang akan ditentukan berdasarkan suatu dugaan dan kemungkinan untuk calon yang menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaan yang mencapai tujuan-tujuan tertentu. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi sebagai berikut. Kenalan tenaga kerja. Semakin banyak yang mengikuti seleksi, maka semakin banyak pula bagi organisasi tersebut dengan catatan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kesamaan kesempatan yang ada di Hiramati, kadang warna kulit daerah asal, latar belakang sosial, dengan kata lainnya itu mayoritas, dengan karakter batasan keterbatasan, dengan adanya fungsi-fungsi yang telah diuraikan, maka kita harus bekerja keras bertujuan untuk mencapai sebuah pekerjaan yang efektif dan efisien. Contohnya sumber daya manusia, tenaga kerja seperti pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik suatu pekerjaan maupun yang belum bekerja. Dan pada dasarnya seseorang yang bekerja wajib mendapatkan upah ataupun gaji motivasi dan memimpin karyawan. Motivasi memimpin karyawan adalah sebuah usaha dan tindakan yang dapat mengarahkan para karyawan sehingga apa yang menjadi keinginan pemimpin dapat tercapai dengan baik. Tindakan yang seperti ini, para karyawan akan semangat untuk bekerja karena telah memberikan motivasi dan bimbingan oleh pemimpinnya. Karyawan akan merasa senang bekerja jika diperlakukan oleh pemimpinnya. Bisnis akan maju tergantung pemimpinnya. Nah, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu proses pemasaran dan perilaku konsumen. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penerapan harga, promosi, serta distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran orang yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Konsumen membeli produk yang menawarkan nilai terbaik berbanding manfaat produk dengan biaya bila menyangkut pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pemasaran dalam melakukan proses pemasaran perusahaan terkadang mengalami hambatan dan rintangan disebabkan adanya beberapa faktor. Adapun beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan yang memproduksi barang
atau fisik maupun perusahaan memproduksi jasa non fisik, antara lain yaitu yang pertama yaitu organisasi. Faktor ini biasanya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri yang memberikan pengaruh terhadap kegiatan pemasaran. Dalam suatu proses organisasi, perusahaan diharapkan saling memberi kerjasama yang baik antara bagian atau definisi-definisi yang ada di dalam perusahaan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi seluruh bagian-bagian yang dalam perusahaan. Yang kedua yaitu manajemen. Perusahaan dalam menerapkan manajemen sudah semestinya diperhitungkan dan dianalisis dengan baik agar tujuan perusahaan dapat tercapai serta berkembang dengan baik di masa yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu kerjasama antar karyawan dalam perusahaan. Proses ini dimungkinkan adanya hubungan yang baik antara karyawan dengan perusahaan tersebut. Dengan adanya hubungan yang baik antar karyawan dalam perusahaan akan memberikan dampak yang baik. Yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Dalam pengembangan suatu perusahaan yang memproduksi barang atau jasa sudah semestinya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di produk perusahaan yang telah diberedarkan di masyarakat dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang diterapkan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kendala dalam memasarkan produknya pada konsumen. Sebaliknya, bagi kebijakan pemerintah yang tidak memberikan referensi dan dukungan bagi perusahaan, maka perusahaan juga akan mengalami kendala dalam melakukan kegiatan pemasaran tersebut. Nah, selanjutnya juga ada jenis-jenis motif pembelian konsumen, yaitu motif pembelian sendiri biasanya dibagi menjadi dua hal, yaitu motif rasional dan motif emosional. Motif rasional bertumpu pada pikiran logis matematis sesuai dengan pertimbangan asas manfaat, sedangkan motif emosional yaitu adalah motif pembelian tidak akan berdasarkan pertimbangan ekonomis. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen. Pelaku kegiatan distribusi dinamakan distributor. Tujuan kegiatan distribusi adalah sebagai berikut. Kelangsungan kegiatan produksi dapat terjamin. Produsen atau perusahaan membuat barang yang dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan yang kembali digunakan untuk proses produksi, di mana keuntungan tersebut didapatkan di distributor. Yang kedua, barang atau jasa. Hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Barang atau jasa produksi tidak akan artinya tetapi berada di tempat produsen. Barang atau jasa dapat bermanfaat bagi konsumen jika telah ada kegiatan distribusi. Konsumen memperoleh barang dan jasa dengan mudah. Tidak semua barang atau jasa dapat dibeli langsung konsumen dari produsen, di mana hal ini membutuhkan penyaluran atau distribusi dari produsen ke konsumen. Jenis-jenis saluran distribusi. Yang pertama yaitu distribusi langsung. Distribusi langsung adalah aliran penyaluran barang produk dari produsen kepada konsumen yang dilakukan secara langsung tanpa pelantara. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan suatu usaha menggunakan jenis distribusi, yaitu kecilnya volume hasil produksi yang dilakukan pelaku produksi, jenis hasil produksi tidak tahan lama atau cepat mengalami kerusakan seperti makanan.
yaitu yang selanjutnya minimnya biaya dan modal yang dimiliki pelaku usaha. Selalu selisih antara biaya produsen dengan harga biaya oleh pelanggan jatuh ke tangan produsen. Produsen mudah mendapatkan umpan balik langsung akan produknya. Hal ini perusahaan memberikan respon yang jauh lebih cepat untuk setiap keluh yang disampaikan oleh pelanggannya. Contohnya yaitu distribusi langsung, tukang sayur yang menjual langsung sayurnya di pasar, tukang bakso yang berkeliling menjajakan baksonya di pinggir jalan, jasa potong rambut. Yang kedua yaitu distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah penyaluran barang yang produk dilakukan produsen kepada konsumen melalui pedagang eceran. Misalnya suatu industri roti kebetulan berdekatan dengan jarak dengan warung. Oleh karena itu roti tersebut didistribusikan melalui warung tersebut tanpa melalui agen atau pelantara lainnya. Yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah penyaluran barang produk yang dilakukan produsen kepada konsumen dengan menggunakan jasa distributor atau agen. Ada beberapa hal yang menjadi alasan perusahaan menggunakan distribusi tidak langsung. Yang pertama yaitu luasnya pasar yang harus dijangkau. Yang kedua yaitu besarnya jumlah produksi. Contoh distribusi tidak langsung yaitu penjualan sepeda motor di dealer motor. Demikianlah penjelasan saya tentang materi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.